Dia seolah-olah kerasukan. Jadi ini cukup menarik menurut gua. Yang kedua adalah Farman. Farman adalah penjaga Farland. Dan mengapa dia bisa masuk ke dunia nyata? Kalian simak videonya dari awal sampai akhir, biar nggak salah paham. Jadi pada suatu hari terdapat seorang player yang bermain Minecraft dan mengubah beberapa texture pack yang ia miliki. Dan di sini dikarenakan Herobrine di kala itu sangat populer, dia mencoba mencari-cari Herobrine pada Minecraft yang ia miliki. Dan di sini dia tidak menemukan Herobrine di mana-mana. Akan tetapi sampai di sebuah titik di mana dia pergi ke Farlands. Dikarenakan Farland terlalu jauh, dia teleport ke tempat tersebut, yaitu 12,5 juta blok di Minecraft pada MCPA dulunya. Nah, di sini dia menemukan Herobrine. Akan tetapi Herobrine tersebut memiliki name tag, dan name tagnya bukan Herobrine ataupun tidak ada name tag sama sekali, cuman garis itu doang. Akan tetapi name tagnya itu adalah Farman. Dan di sini dia mencoba untuk memukulnya, tidak ada apapun yang terjadi. Akan tetapi di sini skinnya yang awalnya itu seperti Herobrine berubah menjadi hitam pekat dengan smile atau dengan senyuman berwarna merah. Dia menulis pada chat, "I'm coming for you unless you can find Notch and kill him for me." Yang artinya, aku akan datang kepadamu kecuali kamu dapat menemukan Notch dan membunuhnya untukku. Dan di sini player tersebut langsung quit Minecraft. Nah, hal yang janggal yang terjadi di sini ialah Farman tersebut dapat dilihat pada refleksi air pada dunia nyata. Bahkan ada orang yang dapat melihat Farman pada cermin di dunia nyata. Ini sangat-sangat aneh. Dan iya, player tersebut mencoba untuk menghapus MCPA pada handphone dia. Dan dengan itu cerita Farman ini berakhir. Ya, mungkin nggak sampai menghancurkan kehidupan orangnya ya, palingan cuma menghantui doang. Yang ketiga adalah Alexandra. Udah pernah gue bahas juga sebelumnya. Akan tapi gue yakin kalian semua udah pada lupa, dikarenakan itu udah lama banget. Jadi ya langsung aja kita ke ceritanya. Pada suatu hari terdapat seorang player, kita sebut aja Mr. R. Di sini dia bermain Minecraft seperti biasanya dan terdapat update 1.8 dan dia sangat excited untuk update tersebut. Nah, di sini dia memutuskan untuk mendownload update tersebut. Akan tapi bukan pada Minecraft launcher langsung, melainkan kepada link-link random yang terdapat pada internet. Dan di sini dia pun berhasil, akan tapi update-nya itu sebesar 1,1 GB. Tentu saja itu merupakan hal yang gak normal, karena biasanya update Minecraft itu paling besar ratusan megabyte, nggak sampai 1,1 GB. Nah, di sini dia bermain Minecraft nggak ada kendala, akan tapi terdapat seorang player dengan skin Alex. Di sini dia mendekati player tersebut dan bermain layaknya temannya, layaknya teman si R sini atau si Mr. R ini. Dan di sini dia bermain membuat bangunan Alex bersama dengannya dan bla 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 mengalahkan Ender Dragon. Dan di end credit saat mengalahkan Ender Dragon terdapat tulisan-tulisan yang sangat-sangat mengerikan. Di sini terdapat tulisan, "Are we best friend?" Apakah kita teman baik setelah kita mengalahkan Ender Dragon? Itu tulisannya. Terdapat pilihan yes dan no. Akan tetapi di sini Mr. R ini membuat sebuah kesalahan. Dia memilih no atau tidak. Jadi di sini dia tidak menganggap Alex ini atau Alexandra ini sebagai teman baiknya. Dan di sini Alexandra langsung mengamuk, menuliskan, "Aku pikir kita adalah teman. Kenapa kamu tidak mempercayaiku? Dan sekarang aku akan membalaskan dendamku. Dan di sini aku tidak pernah menyukaimu dari awalnya." Ya, itulah yang dia katakan atau Alexandra katakan. Dan setelah kejadian itu, di sini skin Alex biasanya berubah menjadi Alex yang gak normal. Alex biasanya kalian pasti tahu gimana kan? Akan tapi di sini matanya udah mulai menangis darah. Skinnya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Yang awalnya Alex seperti ini berubah menjadi Alex seperti ini. Dan di sini dia mengambil pedangnya atau Mr. R ini mengambil pedangnya untuk jaga-jaga jikalau si Alexandra ini membunuh dia. Dan di sini dia nge-crash atau gamenya nge-crash. Dan di sini entah kenapa dia memiliki insting atau Mr. R ini memiliki insting untuk mengunci kamar ruangannya hanya untuk jaga-jaga. Akan tetapi di saat dia hendak kembali, dia mendengar sebuah kaca yang pecah dan jatuh ke tanah. Dan tiba-tiba terdapat seorang bayangan wanita yang menutupi dirinya. Dan itulah akhir dari cerita Alexandra ini. Mengerikan atau enggak? Coba kalian komen di bawah. Cermin ajaib pengungkap skandal. Politik itu harus pro rakyat. Yang keempat adalah 1BLK Steve. Yap,
Ceritanya adalah ketika seorang player, kita anggap aja Mr. T, sedang bermain Minecraft. Umur dia masih 10 tahun dan di sini pada sekolahnya dia mendengar rumor-rumor soal Herobrine, Null, dan Entity 303. Akan tapi dia tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Dan inilah dia cerita dan awal dari kejanggalan yang terjadi pada dirinya. Di sini terdapat sebuah villager dan dia ingin mengusir villager tersebut, atau si Mr. T ini berusaha mengusir villager tersebut. Akan tapi nggak berhasil. Malahan di sini villager tersebut berubah menjadi sesuatu yang nggak biasa. Villager tersebut berubah menjadi hal yang mengerikan. Matanya berubah menjadi merah. Dia memberikan seorang villager yang luar biasa keras, dan setelah itu villager tersebut mati. Sangat aneh bukan? Like, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan di sini dia ketakutan dan ingin keluar dari game. Akan tapi di saat dia hendak keluar, dia melihat Steve. Steve tersebut mengirim pesan yang luar biasa random. Contohnya, and noted by aku nggak bisa baca, sorry. Dikarenakan itu sangat susah untuk dibaca. Yang jelas teksnya dapat kalian lihat di layar. Ini tuh bukan hal yang biasa. Dan Steve-nya itu bukan Steve biasa. Akan tapi Steve menangis dengan mata yang berwarna hitam dan tangan penuh darah. Dan iya, dia mengatakan hal lainnya seperti rom soram .2 tutup kurung atau senyum lah kita bilangnya. Dan terdapat suara-suara aneh yang didengar oleh Mr. T. Bahkan ketika dia hendak makan bersama keluarganya bertanya kepada siapa si Mr. T itu berbicara. Dan di sini di saat dia hendak bermain Minecraft lagi, terdapat sebuah file yang bernamakan Oream Check. Dan isi file-file tersebut adalah foto-foto yang dia miliki atau si Mr. T ini miliki. Akan tapi terdapat karakter cube atau kayak karakter Minecraft yang terdapat di belakang si Mr. T ini. Dan setelah ini dia menghapus Minecraft dan mencoba untuk tidak bermain Minecraft lagi dan berusaha untuk melupakan hal ini semua. Ya mungkin menurut gue creepypastanya ya cukup bagus, realistis, karena nggak kayak tiba-tiba di jendela kalian terus jump scare di dunia nyata. Tapi menurut gue bagus satu BLK Steve ini dan menarik kalau kata gue. Kalau kata kalian gimana? Menarik nggak? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Void. Ini dimulai dari cerita seorang player bersama temannya yang bermain pada sebuah Minecraft server. Akan tapi di sini terdapat sebuah skeleton yang tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat dan tidak bergerak sama sekali. Dan tak lama setelah itu, mob yang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka berubah menjadi hitam pekat dan tidak bergerak sama sekali. Tak lama setelah itu, mob tersebut berubah lagi menjadi ke wujud asalnya atau seperti tekstur pada asalnya. Akan tapi di sini tidak mengubah pergerakan mereka yang berhenti. Di sini mirip-mirip kejadian yang gua kemarin guys, yang dimana waktu di Minecraft gua itu terhentikan. Dan di sini dia mencoba untuk membunuh mob tersebut dengan cara memukulnya, akan tapi nggak ada apapun yang terjadi. Kayak mob itu benar-benar nge-freeze, diam doang. Dan ini bukanlah hal biasa yang terjadi pada Minecraft. Karena gue sendiri udah pernah ngalamin nge-freeze gitu. Awalnya gua anggap aneh, tapi ada alasan yang logis di balik semua itu. Dan nggak bakalan gue jelasin di sini, karena bakalan ngerusak creepypastanya. Singkat cerita, di sini terdapat seorang yang aneh banget yang tiba-tiba berbisik atau berbicara kepada dirinya pada dunia nyata. Tentu saja tidak ada orang selain dirinya pada ruangan tersebut. Dan di sini tiba-tiba sebuah windows atau sebuah jendela di belakang dia itu pecah. Dan di sini darah bercucuran di mana-mana, tapi tidak ada orang yang menyebabkan semua itu, yang membuat kejadian jauh lebih mengerikan. Bahkan di sini dia merasakan seperti ada slice of knife atau irisan pada shoulders dia atau pada bahu dia. Dan di sini semuanya menggelap. Dan setelah itu dia bangun pada kasur pada hospital atau rumah sakit. Dan ya mungkin agak sedikit aneh, kok tiba-tiba dari balon berhenti langsung ke rumah sakit gitu loh, kan nggak logis. Tapi itulah ceritanya, karena kok gue jelasin detailnya panjang banget video kali ini guys. Tapi kalau kalian mau, gue bakal ceritain detailnya, itu sah kalian. Jadi ya itulah dia 5 creepypasta Minecraft yang bisa datang pada dunia nyata. Nomor berapa yang merupakan favorit kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Perlu kalian catat ini semua nggak nyata, yang berarti ini cuma untuk hiburan doang. Jadi ya langsung aja kita ke akhir videonya. Have a nice day.